Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah ya, semuanya baik-baik saja. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebelumnya ada yang ingin memimpin doa? Oh ya, silakan Ilham, pimpin doanya. Doa dimulai. Selesai. Oke, pada hari ini Bapak akan menyampaikan sebuah materi, yaitu tentang perubahan lingkungan. Sebelumnya anak-anak ini udah pada tahu belum sih apa itu perubahan lingkungan? Ayo. Oke, jika kalian belum tahu apa itu arti dari perubahan lingkungan, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang perubahan lingkungan. Oke, Bapak siapkan terlebih dahulu ya PowerPoint-nya. Oke anak-anak, kali ini Bapak sudah siapkan PowerPoint-nya ya, yaitu tentang materi perubahan lingkungan. Nah, perubahan lingkungan sendiri ada dua pengertian di sini yang perlu kalian ketahui sebelumnya ya. Yang pertama, lingkungan hidup itu merupakan kesatuan ruang yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia beserta makhluk hidup lainnya. Nah, sedangkan arti dari pencemaran sendiri adalah masuknya berupa komponen ke dalam lingkungan hidup yang menyebabkan lingkungan tidak berfungsi sesuai dengan kehidupannya. Nah, yang terakhir yaitu bahan penyebab pencemaran disebut dengan polutan. Oke, di sini ada gambar bumi yang masih terawat, di mana bumi dilihat dari gambar ini senyum dengan semangat yang ceria gitu ya. Sedangkan di sini ada bumi yang mulai tercemar, di mana pada gambar ini terlihat adanya perubahan suhu, di mana yang ditandai dengan termometer pada bumi ini tinggi suhunya. Selanjutnya itu di sini ada tornado dan awan yang menandakan adanya iklim di bumi ini sudah tidak stabil karena terjadinya peningkatan suhu udara yang ada di bumi. Yang harus kita lakukan ketika bumi kita ini sudah mulai tercemar, yaitu dengan melakukan penghijauan terhadap bumi. Nah, bumi yang indah hidup menjadi nyaman. Selanjutnya ada macam-macam pencemaran. Yang pertama itu ada pencemaran udara. Nah, atmosfer bumi tersusun dari 78% gas nitrogen, 21 gas oksigen, 0,93 gas argon, dan 0,032% gas karbon dioksida, serta sejumlah kecil gas-gas lainnya. Jika gas tersebut mengalami peningkatan di atmosfer bumi, tidak akan seimbang. Zat yang dapat menyebabkan pencemaran yaitu diantaranya ada karbon monoksida, nitrogen oksida, klorofluorokarbon atau CFC, dan halon. Yang keempat ada ozon atau O3, gas rumah kaca yang diantaranya itu H2O, CO2, CH4, O3, dan NO. Dan yang terakhir itu ada belerang oksida. Nah, ini merupakan bentuk contoh dari pencemaran udara, di mana udara ini tercemar oleh limbah pabrik
dalam bentuk asap. Asap ini akan mencemari udara dan akan mengumpul di atmosfer bumi gitu, sehingga lapisan ozon pada bumi ini menipis karena banyaknya gas-gas rumah kaca yang mengumpul di lapisan ozon. Yang kedua itu ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini merupakan penyebab utama dari pencemaran udara. Nah, selain dari merusak kualitas udara yang ada di bumi, kebakaran hutan juga merusak ekosistem yang ada di dalam bumi. Nah, ini merupakan fatal sekali nih kalau terjadi kebakaran hutan, terutama di daerah-daerah yang dianggap sebagai paru-paru dunia. Selanjutnya ada asap rokok. Nah, jangan selalu menggampangkan hal-hal yang kecil gitu ya. Dari asap rokok ini merupakan salah satu contoh dari pencemaran udara. Selanjutnya ada pencemaran air. Nah, pencemaran air ini merupakan masuknya zat ke dalam air yang menyebabkan kualitas air ini menurun ke tingkat tertentu. Nah, pengujian air yang tercemar dapat dilakukan dengan parameter fisik, dengan partikel padat, parameter kimia atau BOD, parameter biologi atau mikroorganisme. Penyebab pencemaran air diantaranya yaitu limbah domestik, limbah industri, limbah pertanian, limbah pertambangan. Nah, ini merupakan contoh dari limbah-limbah yang mencemari lingkungan air ya. Dimana di sini digambar terlihat banyak sekali sampah-sampah yang mencemari air gitu, sehingga mengakibatkan banyaknya ikan yang mati akibat tercemar. Selain itu juga pada limbah industri ini sangat berbahaya bagi ekosistem air, terutama sungai, di mana semua kehidupan yang ada di sungai tersebut akan mengalami kematian jika si limbah industri ini masuk ke dalam air, lingkungan air. Selanjutnya ada pencemaran tanah. Nah, pencemaran secara langsung terjadi jika zat pencemar langsung mencemari tanah, misalnya penggunaan insektisida yang berlebihan. Pencemaran secara tidak langsung terjadi melalui perantara air dan udara. Pencemaran tanah dapat disebabkan oleh limbah yang sulit terurai seperti plastik kaca. Pencemaran tanah memiliki pengaruh negatif, yaitu mematikan organisme di dalam tanah, terutama cacing ya, yang merupakan mesin utama yang membuat tanah-tanah di rumah kita itu subur, yaitu cacing. Jika cacing di lingkungan kita ini tidak ada, ya mau tidak mau tanah di rumah kita itu sudah tidak subur. Nah, ini merupakan contoh dari pencemaran tanah, di mana pohon ditebang yang menyebabkan pencemaran tanah. Tumbang ya, maaf salah ngomong. Pohon yang tumbang ini menyebabkan pencemaran tanah. Lah kok bisa sih? Ya karena tanah yang dahulunya itu ditumbuhi pepohonan itu lama-kelamaan akan mengering karena di situ sudah tidak ada pohon yang membantunya menyuburkan tanah. Selanjutnya tanah yang sudah mulai terkikis dan tanah yang telah tercemar, ini merupakan contoh tanah yang sudah tercemar. Selanjutnya ada pencemaran suara. Nah, pencemaran suara ini adalah suara yang tidak diinginkan atau mengganggu serta merusak pendengaran manusia.
pencemaran suara ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada kebisingan impulsif, yang kedua kebisingan impulsif kontinu, yang ketiga kebisingan semi kontinu, dan yang terakhir itu kebisingan kontinu. SLM merupakan alat yang digunakan untuk menentukan tingkat kebisingan. Kebisingan adalah suara dengan frekuensi di atas 80 desibel. Nah, jika kebisingan ini melebihi di atas 80 desibel, nah ini merupakan sumber dari pencemaran suara. Nah, selain itu kebisingan juga menyebabkan gangguan kesehatan dan psikologis. Nah, ini merupakan contoh dari pencemaran suara ya. Yang pertama ada suara pesawat. Nah, ini merupakan sumber pencemaran suara yang besar. Suara pesawat yang terdengar begitu dekat. Yang kedua itu suara kendaraan yang dapat menyebabkan polusi suara. Dan yang terakhir itu suara petir yang menggelegar. Dari sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Oke, jika tidak ada, Bapak akhiri. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan.